Kembali lagi di channel Kavita True. Kali ini kita akan kembali membacakan atau membahas sebuah berita yang kita anggap ini unik, yang kita anggap ini layak untuk kita bahas, kan begitu ya. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas tentang gagalnya perceraian di beberapa daerah di Indonesia. Sekarang kita coba jalan-jalan dulu. Kemana kita, Bang? Jauh ini. Jauh ya. Jauh ini. Makanya kita siapkan masker, topi, kan gitu kan. Tapi ya kita juga mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home. Kita jalan-jalannya lewat dunia maya. Kemana kita jalan-jalan? Sekarang kita jalan-jalan ke negeri Cina. Oke. Biar lebih jelas suaranya, kita buka dulu sedikit maskernya ya. Baik. Berita pertama dari CNN Indonesia. Jadi ya ini CNN ya, bukan alhikmah.com, bukan arrahmah.com, bukan sinetron rahasia ilahi. Jadi katanya di sini masa isolasi corona rentan picu konflik rumah tangga. Berbanding terbalik dengan berita kita yang kemarin, Bang ya. Ya sebenarnya sama saja ya. Sama-sama ingin bercerai. Cuma ini tertunda yang di Indonesia. Tetapi ini kan masa isolasi, artinya stay di rumah pun bisa berpicu kepada perceraian gitu. Bisa saja. Tapi begitu pun kita baca dulu sedikit beritanya. Pandemi virus corona yang membuat orang harus mengisolasi diri di rumah bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Seharusnya kan dengan semakin intensitas pertemuan yang setiap hari, yang sebelumnya mungkin berangkat kerja pagi, pulang sore atau bahkan malam, begitu pulang ke rumah anak istri di rumah sudah ketiduran dan lain sebagainya. Tiba-tiba ini dengan adanya pandemi ini pemerintah menganjurkan untuk di rumah, malah ini memicu konflik. Ini kok bisa begitu ya? Tapi terus kita baca lagi ya. Studi menunjukkan angka perceraian di Cina meningkat selama masa lockdown demi mencegah penyebaran infeksi virus corona atau COVID-19. Baik, sedikit lagi kita bacakan lagi. Hal yang harus diwaspadai juga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai warning saja, di Cina terjadi peningkatan tuntutan perceraian akibat lockdown. Ini beritanya pun nggak jelas. Tadi katanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi di sini tuntutan perceraian akibat lockdown. Ini CNN ini udah macam alhikmah.com ini. Imbang-imbang. Nggak sinkron. Aroma.com Nggak sinkron, ya kan? Pertama dulu, ini harus diwaspadai adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kita skip aja berita ini. Ada aroma.com-nya. Anda jangan tertawa. Anda menertawakan website Wahabi. Astagfirullah. Next. CNN itu nggak tahu juga. Udah rasa-rasa bingung tidak baca berita. Alhikmah.com. Oke, berikutnya. Lanjut, Bang. Ini dari liputan6.com. Tingkat perceraian meningkat di Cina akibat corona COVID-19. Nah, ini pun judulnya lucu. Tingkat perceraian meningkat. Seharusnya ini nggak perlu pakai tingkat. Perceraian meningkat di Cina akibat COVID-19. Ini udah pakai corona COVID-19. Nih yang bikin berita ini aneh-aneh nih. Bayangkan, tingkat perceraian meningkat di Cina akibat corona COVID-19. Yang COVID itu ya corona. Ini kayaknya nggak lulus dulu nih pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Gimana nih jurnalis begini? Lewat lagi. Tidak bacanya saja
pun payah. Nggak cocok Oke. ini. Nggak logis. Kali ini kayaknya sepertinya betul, Bang. Ini kayaknya betul nih ya. Pas betul ini. Ini betul dari Ya. kita baca dari wartaekonomi.co.id. Oke. Lockdown Ini bagus, bikin bagus. angka perceraian di Cina meningkat. Ini kan Ini sedap kita bacanya. iya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini dia. Ini diajaknya kita berpikir, bukan kayak yang tadi tingkat perceraian meningkat. Ya namanya meningkat ya dia tingkat. Iya, benar. Aduh. Oke. WE online Beijing. Ya. Angka perceraian di Cina meningkat setelah masa lockdown mulai ditanggalkan. Banyak pasangan selama masa karantina menghabiskan waktu bersama dan justru menimbulkan ketidakcocokan yang berbuah pada pertengkaran hebat. Wih, ini sepertinya Bang, kalau kita lihat di realita berbanding terbalik ini dengan percintaan ala anak muda di Indonesia, Ya. yang LDR lah katanya memicu putus hubungan. Iya. Nah ini sebaliknya ya. Sebaliknya gitu loh. Malah semakin dekat. Iya, masih dekat makin intensitas pertemuan. Iya. Malah itu menimbulkan apa? Ada pemicunya untuk jambak-jambakan. cubit-cubitan. Akhirnya baku hantam. Waduh, ini kita bayangkan ini ya. Ada saja. Bisa kita bayangkan. Tapi ini beritanya juga masih masuk akal ya, masih masuk akal. Masih bisa kita terima ya. Masih bisa kita terima lah. Meskipun Cina menerbitkan statistik nasional tentang perceraian hanya setiap tahun, laporan media dari berbagai kota menunjukkan perpisahan melonjak pada Maret. Oke. Berikutnya kita baca lagi berita dari detik.com. Ini inti beritanya sama saja sebenarnya. Ya, makanya tadi kita bilang kita mau jalan-jalan dulu ke luar negeri. Tapi Lihat karena kita keadaan pun di nggak ada sana. duit dan juga memang pemerintah pun melarang. Kalaupun pemerintah melarang, kita pun nggak ada duit juga ke Cina. Sekarang dunia dalam genggaman. Cukup pakai laptop, pakai ini. Sama wifi. Oke. Dari detik.com. Ya. Angka perceraian meningkat di Cina karena corona. Ini penyebabnya. Apa lagi nih Bang? Kita lihat. Tadi Ini karena apa? intensitas kedekatan. Ya, apa perspektifnya? Ya. Ya. Pandemi virus corona tak hanya menghambat aktivitas hingga mengorbankan jiwa. Penyebaran virus COVID-19 yang pertama kali berkembang di Wuhan, Cina, itu ternyata juga mengganggu kehidupan rumah tangga. Dilaporkan jika angka perceraian jadi meningkat beberapa waktu belakangan. Penyebabnya ternyata adalah masa isolasi yang membuat banyak orang tidak tahan dengan pasangan. Terus, kalau memang tidak tahan, kenapa dulu Anda mengajak dia menikah? Mungkin karena terjebak Bang. Terjebak, pada ya? masa pacaran. Terjebak atau ketangkap basah? Ketangkap basah. Daripada dipukuli masa, yaudahlah nikah aja. Nikah aja katanya. Ini alasannya nggak masuk akal. Masa isolasi yang membuat banyak orang tidak tahan dengan pasangan? Udah punya anak, rupanya nggak tahan sama pasangan. Nggak tahan. Aduh, gawat. Inilah kadang-kadang berita ini juga jadi lucu-lucu sama kita. Hiburan. Nah, ini dia. Ya, apalagi? Dilaporkan bahwa sebanyak 300 pasangan telah mengajukan permohonan cerai sejak 24 Februari. Ingat, 24 Februari. Ya. Itu di Cina, itu sedang Marak-maraknya Bang. marak-maraknya COVID-19 ini ya. Lalu, menurut petugas pendaftaran pernikahan di provinsi Sichuan, Cina, kebanyakan dari mereka ingin bercerai karena corona. Nah, ini tadi nggak tahan sama pasangan. Ini karena corona. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Ini dia memang udah nggak tahan sama pasangannya. Ya kan, dijadikan corona kambing hitam. Atau memang udah punya seliran. Bisa jadi dia udah punya selingkuhan ini. Dari mana coba? Karena corona. Ada aja. Seharusnya di masa kayak seperti inilah untuk saling menguatkan antara sesama pasangan gitu Bang. Betul. Tapi memang ada lagi dia bilang, ketika menghabiskan banyak waktu bersama selama masa isolasi, ternyata beberapa pasangan malah jadi sering bertengkar. Astagfirullahaladzim. Biar kalian tahu ya, ayahku sama mamaku itu ya umurnya udah hampir 70. Iya. Saat orang itu dari dulu tuh sering bersama. Ya, nggak pernah itu berantem itu. Ya, nggak itu sekarang karena corona, enggak jadi gugat mamaku.
Mamamu kayak mana? Enggak juga, Enggak Bang. juga ya. Berarti yang bodoh orang itu memang. Aduh. Aduh. Oke lah, lucu-lucu nih beritanya. Oke. Oke, ada lagi, Bang? Ada lagi Wah. yang terakhir. Apa ini ya? Ini dari kompas.com ya. Kita ngambilnya dari media-media yang Ya. kredibel lah, ya kan? Yang bukan yang kayak tadi. Iya. Aroma.com. Angka perceraian di Cina meningkat saat karantina virus corona. Ya. Ini kita lihat lagi ya. Kira-kira masih sama nggak ini beritanya Ya. dengan sebelumnya? Beijing, Ya. kompas.com. Angka perceraian di Cina dilaporkan meningkat dikarenakan pasangan menghabiskan waktu terlalu lama selama di karantina virus corona. Sama aja. Ini Ya seharusnya dikasih Allah. inisiatif lah dalam pasangannya, Ya kayak Allah. main cubit-cubit, kayak main lari-lari, kayak Jangan memang. Ya. Atau cuma- Ini kan Cina ini negara komunis. Iya. Komunis itu ateis memang. Inilah kalau tidak bertuhan ini. Ini Bisa kalau nggak jadi, bertuhan. bisa jadi. Tapi kan Iya. kalau kita tonton film Cina, Cina. orang itu adanya menyembah-nyembah Tuhan. Tuhan, ya. Katanya Cina itu komunis. Ah. Komunis itu berarti ateis. Ateis itu tidak bertuhan. Tapi di film-film kita tengok Ada yang disembahnya, Bang, ya? ada yang disembahnya. Itulah ya. Mana itu ya? Iya, iya, iya. Wah, kayaknya memang perlu kita segarkan kembali Apa itu, Bang? pemahaman kita tentang itu. Iya. Tentang itu terserah Anda Ya, menilainya. kembalikan kepada Anda. Ya, jadi kami pun udah nggak tahan lagi baca Iya, berita Mas. kali ini. Ini beritanya sangat lucu. Berita kali ini Ini berita mengundang canda tawa, Bang, ya. terwajidau Aduh. yang pernah kita baca Iya. di tengah-tengah pandemi corona ini. Ternyata ada kejadian semacam ini. Ya, baik. Aduh. Kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video ini jangan lupa ya kembali lagi kami ingatkan Ya. untuk mendukung channel ini buktikan dengan cara bagaimana caranya? Subscribe, like, komen, dan hidupkan notifikasi, dan jangan lupa share. Oke, mantap.